아빠. Hai, gue Panji dan selamat datang di channel Movie Free. Alur film kali ini berjudul The Call yang dirilis pada tahun 2020 dengan skor rating 7,1 di IMDb. Film ini mengusung konsep time travel yang cukup berbeda dan gue yakin kalian bakalan dibikin terkejut dengan plot twist yang ada di film ini. Nah, sebelum masuk ke alur filmnya, gue ingatkan kembali di konten ini gue bakalan ngasih full spoiler. Tapi kalau kalian lebih suka nonton di channel ini, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. Film berlatar pada tahun 2019 dan cerita akan berfokus kepada seorang wanita yang bernama Soyun. Dia berniat pindah ke rumah orang tuanya yang ada di pedesaan. Di tengah jalan, dia tak sengaja bertemu dengan seorang kenalan lamanya yang dia panggil sebagai Paman Sung-ho. 엄마 병원은 가봤어? Semenjak ayahnya meninggal dan ibunya masuk rumah sakit, rumah orang tuanya tersebut sudah lama ditinggalkan. Soyun pun berencana untuk mengurus rumah tersebut agar nantinya dia bisa mengurus sang ibu. 이 집이 제일 멋있다. 응? Sesampainya di rumah tersebut, Soyun mengatakan kalau HP-nya tak sengaja ketinggalan di kereta. Dia pun meminjam HP Paman Sung-ho untuk menghubungi HP-nya yang hilang tersebut. Akan tetapi HP-nya malah tak bisa dihubungi. Setelah membereskan beberapa ruangan, Soyun tak sengaja menemukan telepon rumahnya yang lama. Kali ini Soyun mencoba untuk menghubungi ke HP-nya lagi dan tak disangka ada seseorang yang mengangkat teleponnya. Karena HP-nya Soyun termasuk tipe yang cukup mahal, orang tersebut malah memanfaatkan kondisi tersebut. 나 찾으러 갈게요. 언제든지 물어봐. 저희가 다시 전화 드릴게요. 여보세요? Selagi Soyun mencoba melacak keberadaan HP-nya, mendadak ada telepon dari seorang wanita yang mendadak curhat tentang ibunya yang gila. Karena Soyun merasa tak kenal, dia pun mengatakan pada wanita tersebut kalau dia salah sambung. Selanjutnya, Soyun pun pergi menjenguk sang ibu di rumah sakit. Dan ternyata ibunya menderita tumor pada otak yang mengharuskannya untuk segera dioperasi. Soyun pun semakin depresi dengan keadaannya sekarang. Ditambah lagi, ibu Soyun yang sudah pasrah dengan keadaannya malah meminta Soyun untuk memakamkan dirinya di sebelah makam sang ayah. Hal tersebut memicu perdebatan antara Soyun dan ibunya karena Soyun merasa kematian sang ayah disebabkan ibunya sendiri. Sesampainya Soyun di rumah, mendadak dia mendapatkan telepon lagi dan kali ini dia mendapatkan telepon dari wanita yang sama. Wanita tersebut mengatakan kalau ibunya sebentar lagi akan menghabisi nyawanya. Dia pun menyuruh untuk segera mendatangi ke alamatnya, tapi anehnya alamat tersebut merupakan alamat rumah Soyun sendiri. Setelah beberapa saat, Soyun berencana untuk memasang foto keluarganya. Tapi secara tak sengaja dia malah menemukan sebuah keanehan. Saat Soyun secara tak sengaja menjatuhkan paku di balik dinding, dia sadar ada sesuatu di balik dinding ruangan tersebut. Dan benar saja, setelah Soyun menjebol dinding tersebut, dia mendapati sebuah tangga yang menuju ke lantai bawah. Di lantai bawah tersebut, Soyun menemukan beberapa barang aneh yang ditinggalkan. Dia juga mendapati sebuah foto seorang perempuan dan sebuah buku harian yang berasal dari tahun 1999. Soyun pun mencoba mencari info tentang wanita yang ada di foto dengan mendatangi Paman Sung-ho yang berada di perkebunan stroberi. Tak diduga ternyata Paman Sung-ho mengenal wanita tersebut. Dan dia mengatakan kalau wanita yang ada di dalam foto tersebut bernama Yongsuk. 영숙이요? Menurut Paman Sung-ho, rumah yang sekarang ditempati oleh Soyun merupakan bekas rumah yang hanya didiami oleh Yongsuk beserta ibunya. Dan ada kabar yang beredar kalau ibu Yongsuk merupakan seorang dukun. Saat Soyun kembali ke rumah, dia mendapatkan telepon lagi. Dan kali ini wanita tersebut berteriak minta tolong. Karena sebentar lagi ternyata sang ibu akan membakar dirinya. Soyun yang kebingungan pun hanya bisa terdiam.
Tak berselang lama, ruangan bawah tanah yang ditemukan Soyun secara tiba-tiba mengeluarkan asap dan api. Keesokan harinya secara tak terduga, Soyun mendapatkan telepon lagi dari wanita misterius tersebut. Dan ternyata benar kalau sang penelpon adalah Young Sok yang berada di tahun 1999. Entah apa sebenarnya yang membuat mereka bisa saling terhubung lewat telepon. Soyun sendiri tak mengerti bagaimana bisa seseorang dari masa lalu bisa terhubung ke masa depan. Karena Young Sok tak percaya, Soyun pun mencoba membuktikan kepadanya lewat sebuah berita kecelakaan pesawat yang akan jatuh tepat pada malam ini. 오늘 밤 김포공항에서 착륙사고가 발생할 거예요. 전해줄 거야. 여객기가 또 사고를 냈습니다. 오늘 낮 4이 사고로 130여 명이 다쳤습니다. Setelah menonton berita tersebut, Young Sok pun langsung menelpon Soyun, dan dari sinilah mereka mulai dekat satu sama lain. Soyun pun menceritakan apa saja yang sudah ada di masa depan seperti smartphone, komputer, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, judi online, kripto, open BO, dan lain-lain. 카메라도 되고 영화도 볼 수 있고 쇼핑도 할 수 있고 얼굴 보고 통화하는 거. 그런 게 된다고? 뭐 또 궁금한 거 없어? 나는 어떨까? Secara tiba-tiba, Soyun baru terpikir untuk mencari info tentang Young Suk yang ada di masa sekarang. Tapi Young Suk melarangnya karena dia yakin kalau nasibnya di masa depan sangat buruk karena sang ibu selalu mengurungnya di rumah. Di sini Soyun juga menceritakan tentang masa lalunya saat dia masih kecil. Ibu Soyun lupa mematikan kompor gas sehingga terjadi kebakaran yang menyebabkan ayahnya meninggal. Sedangkan Soyun mengalami luka bakar pada kakinya. Dan semenjak itulah Soyun mulai membenci ibunya. 나 지금 엄마가 오는 것 같거든. 내가 조금 이따 바로 전화할게. 잠시만. Kali ini kita berganti ke zamannya Young Suk, yaitu tanggal 21 November 1999. Ternyata di hari ini keluarga Soyun datang ke rumahnya Young Suk dan berencana untuk membeli rumah tersebut. Di momen inilah untuk pertama kalinya Soyun kecil bertemu dengan Young Suk. 안녕하세요. 아빠, 저 언니 무서워. Young Suk pun menelepon Soyun untuk mengatakan kalau dia dan keluarganya datang berkunjung ke rumahnya. Setelah mendengar kembali suara ayahnya, Soyun benar-benar merasa bahagia. Karena Young Suk mengetahui di masa depan ayahnya Soyun akan meninggoy, terlintas dalam pikiran Young Suk kalau dia bisa menyelamatkan ayah Soyun yang ada di masanya. Dan ternyata Young Suk benar-benar serius dengan perkataannya untuk menyelamatkan ayahnya Soyun. Dia pun diam-diam kabur dari rumahnya tepat di hari terjadinya kebakaran, yaitu tanggal 27 November. Dengan modal alamat yang diberikan Soyun, Young Suk pun tiba di kediaman Soyun saat kecil. Tak berselang lama, ibu Soyun pergi keluar dengan meninggalkan kompor gas yang masih menyala. Sedangkan Soyun kecil sedang asik bermain, sementara sang ayah tertidur pulas di sebelahnya. Seperti niatnya di awal, Young Suk pun langsung menuju dapur untuk mematikan kompornya. Dan tak lama kemudian, ya, karena Young Suk mematikan kompor, kehidupan Soyun yang ada di masa depan tiba-tiba berubah secara drastis. Perubahan yang dibuat Young Suk di masa lalu ternyata berhasil merubah masa depan juga. Tak hanya rumahnya, penampilan Soyun juga sampai ikut berubah. Dan setelah berkeliling rumah, dia akhirnya bisa bertemu lagi dengan ayah dan ibunya dalam keadaan sehat. 뭘 그렇게 멍하니 보고 서 있어? 야 이거 봐 이거 봐. 야 개구리. Singkat cerita, Soyun dan Young Suk selalu melakukan telepon setiap hari. Tapi karena kehidupan Soyun yang sudah berubah total, waktu mereka untuk berhubungan pun semakin berkurang. Hingga suatu hari mereka tak sengaja ketahuan oleh ibu Young Suk. 여보세요, 영숙이? 영숙아, 너 괜찮아? 너 왜 그래?
너 누구야? 너 누군데 영숙이랑 통화하고 있는 거니? 전화하지 마라. 네가 다친다. Karena tak ada kabar selama beberapa hari dari Yongsuk, Soyun pun iseng-iseng mencoba mencari info tentang dirinya. Ternyata di masa depan Yongsuk dikabarkan sudah meninggoy. Ternyata ibunya menganggap kalau Yongsuk telah dirasuki roh iblis. Karena ritual penyembuhan yang dia jalani tak berhasil, cara satu-satunya hanyalah melokotkannya. Karena mengetahui berita kematian Yongsuk di masa depan, Soyun pun memberitahu kalau sebentar lagi dia akan dilokotkan sang ibu tepat pada malam ini. Karena mengetahui niat ibunya, Yongsuk pun berbalik melokotkan sang ibu menggunakan tabung pemadam kebakaran. 왜 그런 거야? 주사기 낼 걸. 어차피 나는 틀렸어. Soyun pun mendapatkan kabar dari Yongsuk kalau semua permasalahannya telah selesai. Dan kini Yongsuk pun akhirnya bisa bebas melakukan apa yang dia mau. 다시 태어난 기분이야? 왠지 내 생일 같아. Beberapa hari kemudian datang Paman Sungho dengan membawakan hasil panen stroberi di kebunnya. Di waktu yang bersamaan, Paman Sungho di masa lalu juga membawakan hasil panennya kepada Yongsuk. 이뻐요? 이거 딸기 좀 가져왔는데. 나와봐요. Dan secara tak sengaja saat Paman Sungho masuk ke rumah, dia menemukan bungkus plastik yang berisikan daging-daging rendang ibunya. 아, 그걸 왜 열어요? 결혼은 무슨 인생 혼자 사는 거죠. Di sisi lain, Soyun tiba-tiba mendapatkan telepon dari Yongsuk. Anehnya, Soyun hanya mendengar suara yang tak jelas dan secara tiba-tiba teleponnya terputus. Tapi keanehan pun mulai terjadi. Noda stroberi di baju Soyun secara tiba-tiba menghilang. Dan saat Soyun menanyakan kedua orang tuanya, mereka seolah tak pernah mengenal orang yang bernama Sungho. 딸기 농장 성우 아저씨. 뭔 소리를 하는 거야 지금? Soyun pun mencoba untuk bertanya ke kantor polisi dan ternyata dari laporan polisi dia mendapatkan fakta bahwa Paman Sungho dan ibunya sendiri telah dilokotkan oleh Yongsuk. Bahkan Soyun mendapatkan sebuah artikel yang mengatakan Yongsuk telah ditangkap dan ditahan seumur hidup. 너희 엄마랑 성우 아저씨. 갑자기 무슨 소리야 그게? 연쇄살인마 오영숙. 무기징역 선고. Karena tahu nasibnya akan berakhir di penjara, Yongsuk pun memaksa Soyun untuk membantunya dengan cara mencari tahu sumber bukti dan cara para polisi untuk menangkapnya. Yongsuk pun mengingatkan Soyun bahwa dia memiliki hutang budi karena berhasil menyelamatkan ayah Soyun. 너 혹시 벌써 잊은 거 아니지? 누가 사람이 얘기하고 있는데 전화를 끊어 이 씨발아. 너 어디서 배웠어 씨발년아. Karena tak ingin membantu seorang pembunuh, Soyun pun memutuskan untuk tak menghubungi Yongsuk lagi. Tapi sialnya, Soyun kecil dan ayahnya yang ada di masa lalu secara tiba-tiba datang ke rumah Yongsuk. Dan ternyata ayah Soyun sebelumnya sudah membuat janji dengan ibu Yongsuk untuk membahas pembelian rumah mereka. Di waktu yang sama di masa depan, saat Soyun dan ayahnya sedang di perjalanan, tiba-tiba 아빠. ya, secara tiba-tiba ayah beserta mobilnya mendadak menghilang. Bahkan penampilan Soyun berubah kembali ke awal.
Ditambah lagi saat Soyun pulang ke rumahnya, kondisinya bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Saat melihat tulisan di lantai yang berkata Soyun jawab teleponku, Soyun pun langsung mengerti dengan keadaannya sekarang. Yang pasti ayahnya di masa lalu telah di-lock-outkan oleh Yongsuk. 너 뭐야? 이제 봤네. 아이 씨발년아! 내가 말했잖아. 함부로 전화선 끊지 말라고. 나랑 같이. Ya, ternyata Yongsuk telah menahan Soyun kecil bersamanya. Yongsuk pun mengancam akan menyakiti Soyun kecil jika dia tak mau membantunya. Soyun pun mulai kebingungan, tapi dia sadar akan satu hal, yaitu jika masa lalu dapat merubah masa depan. Soyun pun mulai membuat rencana agar bisa menyelamatkan dirinya yang ada di masa lalu. Tak berselang lama, Soyun pun menghubungi Yongsuk dan dia mengatakan kalau dia sudah tahu bagaimana cara polisi akan menangkapnya. Secara tak sengaja, seorang pemulung sampah menemukan pisau yang digunakan Yongsuk untuk mengeksekusi para korban. Ternyata Soyun berencana untuk menghabisi Yongsuk. Dengan info yang dia sudah dapat di masa depan, Soyun berencana untuk menjebak Yongsuk agar terkena efek dari sebuah insiden ledakan dari kebocoran gas. Dan saat Yongsuk sudah tiba di gudang yang dimaksud, 나야 나. ya ternyata Yongsuk berhasil bertahan hidup. Yongsuk pun kesal karena Soyun telah menjebaknya, dan sebagai hukumannya Yongsuk pun menyiram Soyun kecil menggunakan air. 내가 봤을 때 네 몸에는 거짓말쟁이 악령이 있는 것 같아. 우리 말로 하자. 내가 다 설명할게. 걔는 아무 잘못이 없잖아. Karena Soyun kecil disiram air, efek tersebut pun berpengaruh terhadap Soyun yang ada di masa depan. Tak hanya sampai di situ, Yongsuk pun mengatakan kalau ibunya sebentar lagi akan mendatangi rumahnya. Karena Soyun kecil dan ayahnya belum pulang ke rumah, ibunya pun berencana untuk menyusul. Ditambah lagi, Yongsuk mengatakan suatu fakta yang benar-benar mengejutkan. Ternyata saat dia pergi untuk mematikan kompor gas di rumah Soyun, sang ibu ternyata sudah mematikan kompornya terlebih dahulu. Dan penyebab kebakaran terjadi disebabkan oleh Soyun kecil yang dengan sengaja menyalakan kompor gasnya lagi. 너 이거 공상호흡증 아니야? Sekarang mau tak mau Soyun harus mengikuti perkataan Yongsuk. Dia pun ke kantor polisi untuk mencari laporan penangkapannya. Dan Soyun pun berhasil mendapatkan sebuah catatan polisi yang menuliskan bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari seorang kakek yang memungut barang-barang. 뭐지? 남이 버린 물건을 함부로 주워가요. 이런 사소한 건으로 사람 인생이 바뀐다니까. Ya, karena Yongsuk telah memusnahkan barang bukti, terjadi sebuah perombakan lagi di sekitar Soyun. Dan kali ini rumah tersebut juga mengalami perubahan dengan dipenuhi banyaknya kulkas. Soyun pun berpikir kemungkinan kalau saat ini Yongsuk masih hidup di zamannya. Di sisi lain, tepatnya di masa lalu, ibunya Soyun melaporkan tentang anak dan suaminya yang tiba-tiba menghilang. Lalu seorang polisi mengatakan adanya sebuah kecurigaan tentang hilangnya beberapa orang yang berkaitan dengan rumahnya Yongsuk. 안녕하세요. 보성파출소에서 나왔는데요. Karena tak berani sendirian, ibu Soyun pun mengajak polisi tersebut untuk mengunjungi rumahnya Yongsuk. Saat ibu Soyun dan polisi tersebut tiba, di waktu yang bersamaan pula Soyun membaca catatan kepolisian yang berisikan kunjungannya bersama ibu Soyun. Untungnya sang polisi selalu mencatat semua yang terjadi, dan dari catatan tersebut Soyun juga mengetahui kalau sang ibu akan menggunakan telepon rumahnya Yongsuk. Mau tak mau sekarang Soyun harus kembali ke rumahnya untuk menggunakan telepon rumah.
dengan resiko harus menghadapi Yongsuk yang ada di zaman sekarang. Di sisi lain, polisi dan Ibu Soyun yang sedang menggeledah rumah berakhir tanpa menemukan apapun. Lalu mereka mencoba untuk meminjam telepon. Pada awalnya Yongsuk mengatakan kalau teleponnya sedang rusak, tapi Ibu Soyun yang tak percaya langsung mengambilnya secara paksa. Ya, Soyun pun dibuat pingsan, sedangkan ibunya dan si polisi mendapatkan serangan tiba-tiba dari Yongsuk. Saat Soyun sadar, dia pun bertemu dengan Yongsuk. Karena satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang ibu hanya lewat telepon, Soyun pun bergulat dengan Yongsuk dan berhasil merebut teleponnya. Di waktu yang bersamaan pula, Soyun dan ibunya sama-sama lari dari kejaran Yongsuk dan berhasil menyelamatkan diri ke dalam ruangan. Lalu Soyun pun mencoba menghubungi ibunya, tapi karena situasi mereka sama, Soyun pun mencoba untuk menenangkan ibunya dan mulai menyuruhnya untuk mencari alat pertahanan diri. Ternyata Yongsuk malah memanfaatkan Soyun kecil untuk memaksa sang ibu keluar. Dan tak lama kemudian, ya, untungnya sang ibu berhasil mempertahankan diri. Dengan memberikan perlawanan, Yongsuk pun berhasil ditahan beberapa saat. Di sisi lain, di waktu yang sama, Yongsuk di masa depan berhasil masuk ke ruangan Soyun. Dan tiba-tiba, ya, Ibu Soyun berhasil melockoutkan Yongsuk. Sedangkan di masa depan terjadi perubahan lagi. Karena Soyun tak mengetahui nasib ibunya sekarang, dia pun mencari sang ibu di rumah sakit. Tapi sesampainya Soyun di ruang perawatan ibunya, ternyata Ibu Soyun tak pernah ada dirawat di rumah sakit. Dalam pikiran Soyun, kemungkinan ibunya telah meninggoy. Dengan cepat, Soyun pun pergi ke area pemakaman. Sesampainya di area pemakaman, Soyun pun tak menemukan kuburan ibunya. Dan tak lama kemudian, ya, ternyata sang ibu berhasil selamat dari insiden yang ada di masa lalu. Walau menyisakan luka besar di sekujur tubuhnya, Soyun pun merasa bahagia karena sang ibu masih bisa selamat. Eits, tunggu dulu, ternyata filmnya masih belum selesai. Ada hal di luar dugaan yang sudah terjadi. Sebelum Ibu Soyun dan polisi datang, Yongsuk yang ada di masa depan sudah memberitahu Yongsuk yang ada di masa lalu. Ya, ibunya Soyun yang ada di masa depan tiba-tiba menghilang. Itu artinya Yongsuk di masa lalu berhasil melockoutkan Ibu Soyun. Sedangkan Soyun yang ada di masa sekarang malah menjadi tahanan. Dan film pun berakhir. Gue suka banget film ini karena mengusung konsep time travel yang berbeda dari biasanya. Tensi ketegangan yang semakin meningkat tiap scene-nya, ditambah plot ceritanya yang memang menarik dan cukup susah ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya, apalagi di bagian endingnya. Tapi ya, sayangnya tak ada penjelasan apapun tentang atau penyebab yang bisa membuat Soyun dan Yongsuk bisa saling terhubung. Selain ya mereka sama-sama menempati rumah yang sama. Cuma masalahnya di bagian ending film cukup membingungkan gue sekaligus bikin penasaran. Ada yang bilang kalau ending film ini merusak jalan cerita yang sudah dibangun dari awal. Tapi tak sedikit juga yang kagum dengan cara film ini berakhir. Dan hal tersebut memang dibiarkan agar penonton bisa berimajinasi secara liar. Dan gue rasa memang sengaja dibuat gantung.
Untuk skor pribadi gue kasih film ini skor 8,9 dari 10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.